Baik, teman-teman, kali ini saya mau menampilkan kepada kita bagaimana pengikut Edis TV ini sangat-sangat tidak berotak atau sangat-sangat kurang ajar ketika mereka mampir di channel-channel orang yang berusaha membantah dan membuktikan kesalahan dari Edis TV, teman-teman. Nah, jadi sebenarnya ketika dalam posisi itu dan mereka memaki, itu sama saja mereka memaki yang namanya kebenaran. Rencana Allah adalah rencana penyaliban Kristus adalah rencana Allah. Dan kalau itu adalah kebenaran yang Alkitabiah dan itu dari Allah, rancangan itu, maka kami yang membuktikan ini berusaha dimaki, dicaci maki, dihujat, dan lain sebagainya. Maka pada saat yang sama, konsekuensi logis dari semua itu, mereka atau orang-orang ini telah menghujat Allah. Artinya mereka berusaha untuk membenarkan ajaran sesat yang disampaikan oleh Edis TV dan kawan-kawannya semisal Sofia Tul dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, apa yang mau kita lihat di sana bahwa kalau kita apa namanya itu, ada satu video saya itu di channel apologetik eksklusif ini yang berjudul itu modal caci maki Saifuddin Ibrahim. Dia merasa dirinya sebagai advokat Edis atau pembela Edis. Lalu saya serukan pertobatan. Karena saya melihat argumen dari Saifuddin Ibrahim ini aneh gitu ya. Aneh dia mengharuskan orang untuk rendah hati. Dia mengharuskan orang untuk tidak saling menyerang. Tapi pada saat yang sama dia dalam posisi secara tidak langsung membela Edis gitu. Ya, atau secara tidak langsung berkompromi dengan Edis. Jadi orang-orang yang berkompromi dengan kesesatan itu juga bisa kita sebut sebagai orang yang tidak memiliki pendirian dan berpotensi mengikuti dan disesatkan oleh orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat, teman-teman. Nah, lalu muncul yang bernama Kosmasit. Lihat teman-teman ya, apa yang dia pertontonkan di sini. Dia komen di bawah, lalu dia tulis begini. Anak yang lahir dari seorang wanita pelacur akan seperti ibunya melacurkan dirinya membahas Edis TV biar dapat penonton. Eh, ini pikiran yang sangat subjektif. Ya, ini pikiran atau opini dia pribadi, teman-teman. Tapi pada saat yang sama dia mengklaim bahwa paham latar belakang saya. Dan ini adalah serangan pribadi. Ini adalah serangan pribadi dan ketika Anda menyerang pribadi orang atau dalam arti Anda berargumen lalu menyerang pribadi orang, itu tidak memberikan satu kebenaran bahwa atau tidak membuat satu tandingan argumen. Atau dengan kata lain, bahwa argumen Anda itu tidak ada hubungannya dengan apa yang dibahas. Artinya konteksnya yang kita bahas adalah ajaran Edis tentang penyaliban Kristus. Siapa yang merencanakan? Lalu Anda datang dengan membawa serangan pribadi di sini. Itu dua konteks yang berbeda. Ya, dia mengklaim ibu saya seperti itu. Oke lah, saya memaafkan orang seperti ini. Tapi perlu Anda ketahui bahwa ini tidak benar apa yang Anda katakan. Ya, ya. Ini tidak benar. Ini adalah serangan pribadi. Dan bahkan saya sendiri tidak mengenal ibu saya ya. Dia meninggal pada saat saya usia 8 bulan. Lalu Anda datang ke sini memaki-maki saya gitu. Oke, no problem. Karena memang itu tugas Anda sebagai pengikut His TV dan saya memaafkan Anda. Serangan pribadi itu kan tidak ada hubungannya dengan apa yang saya sampaikan. Ya, lalu dia berkata lagi teman-teman ini ya, anjing, ini live-nya cuma berani jam 12 malam. Berarti
Kalau live saya jam apa pagi misal, maka argumen Anda ini benar. Semua yang dikatakan oleh Dis TV itu benar. Atau saya live jam karena saya live jam 12, maka apa yang saya katakan menyangkut Edis TV itu salah gitu. Kesetannya itu salah. Nah, teman-teman, ada banyak sekali orang-orang ini yang tidak memiliki apa namanya itu ya, yang tidak memiliki pengetahuan, lalu datangnya di kolom-kolom komentar dengan caci maki seperti inilah. Kalau ini orang Kristen, masa orang Kristen itu sampai mengatakan, saya tidak bisa membayangkan betapa hancurnya kekristenan kita saat ini. Ketika orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan, ketika orang-orang yang belajar di TikTok itu hanya ingin memuaskan hasratnya ketika Edis menyerang Islam. Apa yang Anda dapatkan dari Edis? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Pengajaran tidak ada di sana. Di sana hanya ada semacam adu jangkrik ya antara dia dan Islam. Dan di sana Edis mengajarkan yang namanya penghinaan. Kenapa saya katakan demikian? Karena begitulah apa yang dia lakukan. Tertawa, terbahak-bahak di sana, menghina, segala macam, dan lain sebagainya. Dan tidak salah, jika Anda menonton Edis TV itu banyak orang yang kegirangan gitu. Dan apa yang Anda lihat inilah hasil belajarnya dia dari seorang yang bernama Edis TV. Jadi model pengikut seperti ini adalah model pengikut yang boneka pencet. Ya, boneka pencet teman-teman. Lalu ada satu lagi yang bernama Amri GM ya. Dia berkata begini, Lateung. Ya, Lateung itu bahasa Batak kalau nggak salah itu. Tikus ya. Kalau tidak salah tikus. Kayaknya buku yang di belakang itu hanya sekedar pajangan doang atau buku primbon dan tafsir mimpi. Buktinya kalau itu buku yang bermutu, masa Anda begitu sulit menangkap yang dijelaskan Iris TV itu. Namanya lah Teung gitu. Oke, buku yang ada di belakang saya itu tidak memberikan legalitas terhadap terhadap kesesatan yang disampaikan oleh Iris TV. Bukan berarti ketika ada buku di sini, maka otomatis saya memahami buku-buku yang ada di sini. Lalu yang dikatakan oleh Iris TV itu benar gitu. Itu tidak ada dasarnya sama sekali. Seorang anak ingusan yang baru datang belakangan sore itu, ya, baru datang kemarin sore misal. Lalu dia berkata bahwa penyaliban Kristus adalah rencana iblis. Yang mula-mulanya argumen itu adalah argumen yang tidak bermutu. Ya, argumen yang tidak bermutu. Dan orang-orang Kristen sepanjang sejarah sepanjang abad itu sudah menyiapkan argumentasi terkait itu. Ya, orang Kristen sepanjang abad sepanjang sejarah sudah menyiapkan argumentasi terkait itu, kesesatan itu sampai sekarang. Itulah kenapa nanti Anda lihat sendiri bahwa Edis TV ini akan makin lama akan redup. Kenapa? Karena dia mengajarkan kesesatan. Inilah yang saya takutkan sebenarnya. Baik dalam komentar-komentar saya di YouTube, komentar-komentar saya di Facebook, di media sosial lainnya, bahkan pembahasan-pembahasan saya. Saya takut mengajarkan kesesatan. Untuk itulah saya belajar. Untuk itu saya membeli buku-buku yang ada di belakang saya ini. Di sini ada banyak buku dari eh, pendeta MIM semua. Nah, dari Verbum Veritatis ada di sini. Dan buku-buku sekuler itu juga ada di sini. Kenapa? Karena pengetahuan kita ini kan terbatas. Apa yang saya pelajari di bangku kuliah itu belum tentu saya masih ingat sampai sekarang. Nah, untuk itulah saya belajar, saya pelajari kembali ya bahwa saya memiliki
doktrin iman tertentu, saya memiliki aliran tertentu, ya itu no problem, terserah saya. Terkecuali kalau saya tidak bisa mempertanggungjawabkannya, teman-teman. Ya, kalau buku yang bermutu ini butuh buku yang bermutu. Tapi masalahnya apa yang dikatakan oleh Steve itu sesat dan menyesatkan, itu saja poinnya. Kalau Anda mau debat dengan saya, silakan masuk gitu. Ya, kita akan atur jadwal. Ya, menangkap gitu. Ya, menangkap apa yang dikatakan Steve itu saya sudah paham dan saya sudah paham motivasinya karena dia akan mencoba mendamaikan gitu ya antara perspektif orang melihat bagaimana Yesus disalibkan dan orang-orang itu berkata bahwa kita harus mengucap syukur pada iblis, itu yang harus dia damaikan, tapi itu posisi yang salah ya. Tidak semua harus harus sesuai dengan keinginan orang apa yang ada di dalam iman Kristen. Tidak semua. Kenapa harus Anda peduli dengan kondisi hati seseorang? Oh, pengennya dia gitu. Sehingga nanti kekristenan ini makin lama makin masuk ke dalam dunia relativisme, relativitas. Sama seperti Joshua Tebu itu ya. Benar bagi Edis TV katanya dia. Itu kebenaran menurut dia. Masalahnya kebenaran itu bukan relatif. Bukan bagaimana orang melihatnya, bukan. Tapi dia absolut. Ada dasarnya kitab suci. Itu saja poinnya. Ya, jadi saya mohon kepada Anda, Amri, GM. Jangan banyak cincong lah. Cincong ya. Apa yang dikatakan Edis TV itu jelas sesat dan menyesatkan. Dan komentar Anda mewakili para pengikut Edis TV memang tidak punya otak gitu, teman-teman. Nah, baik, teman-teman, ini saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bahas tentang orang-orang ini. Dan memang rata-rata pengikut Edis TV ini tidak terpelajar. Kenapa mereka tidak terpelajar? Karena memang pada dasarnya Edis TV tidak memberikan pembelajaran di sana. Baik itu teologi, etika, dan lain sebagainya. Bahkan cara berapologet pun mereka tidak paham. Ya, mereka tidak paham. Coba lihat Sofiatul itu. Dia debat dengan pendeta Budia Sali sahut-sahutan. Sap, 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 sap. Sahut-sahutan. Itu macam apa itu? Itu debat macam apa? Itu debat yang saya sebut sebagai debat paling kurang ajar di abad ini. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.